Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi memahami struktur dewan, komposisi, dan kewaspadaannya. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Dea Yuniarti. Yang kedua ada Alfira Siva Putri. Yang ketiga ada Aulia Anggreni Putri. Dan yang terakhir ada Yusufa Satuti Rakaka. Nah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Next. Nah, materi pertama itu tentang Dewan Direksi memenuhi dua peran dalam organisasi. Nah, secara konseptual, Dewan Direksi ini memenuhi dua peran dalam organisasi. Yang pertama, mereka bertindak sebagai penyangga dan pembatas yang menghubungkan organisasi dengan sumber daya kritis di lingkungan dan dengan informasi berharga yang berada dalam jaringan hubungan direktur. Nah, yang kedua yaitu mereka berperan dalam administrasi dan pengendalian internal yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan pemantauan manajemen. Nah, kedua peran ini yang pertama diarahkan secara eksternal dan yang kedua itu difokuskan secara internal. Tersirat dalam hampir setiap formulasi teoritis yang melibatkan Dewan Direksi. Next. Nah, gambar samping menunjukkan model Dewan Direksi yang menyoroti bagaimana Dewan masuk ke dalam kepemimpinan eksekutif dan pilihan strategis. Model menggambarkan kondisi kontekstual utama yang mempengaruhi karakteristik Dewan seperti komposisi dan struktur. Kondisi kontekstual ini meliputi kontingensi kritis yang dihadapi oleh perusahaan, kekuatan institusional yang berpengaruh terhadap kelas sosial dan elit manajerial, dan kondisi agensi. Karakteristik Dewan pada gilirannya mempengaruhi kewaspadaan dan perilaku Dewan, baik dalam hal pendisiplinan, pengawasan, maupun keterlibatan dalam penetapan strategi. Nah, tindakan Dewan ini memiliki banyak konsekuensi penting. Menurut gambar tersebut, hasil organisasi yang dipengaruhi oleh kewaspadaan Dewan dan keterlibatan strategis mencerminkan peran ganda eksternal dan internal Dewan dalam organisasi dan mencakup berbagai hasil strategis seperti diversifikasi, manajemen sumber daya dan perubahan, serta aktivitas manajemen internal yang terkait dengan suksesi eksekutif, kompensasi, dan ibu. Selain itu, gambar tersebut juga mengilustrasikan bagaimana kewaspadaan Dewan dan keterlibatan strategis dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang penentuan struktur dan komposisi Dewan. Nah, yang pertama itu ada struktur dan komposisi Dewan bisa dibilang merupakan dimensi Dewan yang paling dasar. Terhitung untuk sebagian besar penelitian tentang Dewan. Nah, yang kedua itu determinan dan konsekuensi dari struktur dan komposisi Dewan berangkat kuat pada kepemimpinan strategis. Karena struktur dan komposisi membahas aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dari pilihan strategis. Next. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan struktur dan komposisi Dewan? Struktur Dewan mengacu pada organisasi formal Dewan Direksi. Dimensi utamanya itu adalah ukuran pembagian kerja antara ketua Dewan dan CEO dan komite Dewan. Ukuran Dewan sangat mudah ditentukan oleh jumlah direktur. Nah, komponen yang kedua yaitu adanya struktur formal dari kursi dan posisi CEO. Dualitas CEO mengacu pada situasi di mana kedua gelar dipegang oleh satu orang, sedangkan pemisahan posisi kursi dan CEO dapat dengan mudah disebut non-dualitas. Dualitas CEO adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam debat publik tentang peran Dewan Direksi, dan sebagian besar komentator merekomendasikannya dengan pemisahan dua posisi teratas dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga yaitu komite-komite secara historis tidak menarik banyak perhatian dalam penelitian, dan badan kerja yang relatif kecil yang ada cenderung menggunakan keanggotaan komite untuk mempelajari fenomena lain. Next. Di dalam perusahaan itu ada dewan yang terdiri dari yang pertama yaitu manajer untuk perusahaan atau direktur dalam. Yang kedua, perwakilan dari organisasi lain yang melakukan bisnis sangat sedikit atau tidak sama sekali dengan perusahaan.
atau direktur independen. Yang ketiga yaitu perwakilan dari organisasi lain yang menjalankan bisnis dengan perusahaan atau dengan orang kunci dalam perusahaan, misalnya seperti pengacara untuk pemilik keluarga atau berafiliasi dengan firma atau yang disebut dengan direktur terafiliasi. Dan yang terakhir yaitu ada anggota keluarga, pendiri atau kerabat dari manajer puncak yang menjabat yang bukan pejabat perusahaan atau disebut direktur keluarga. Meskipun masing-masing kelompok ini memiliki motif yang berbeda dan karenanya dapat berperilaku berbeda juga. Namun peran terpentingnya adalah menggabungkan kategori 3 dan keempat di atas tersebut menjadi satu kategori yang disebut dengan direktur terafiliasi. Direktur terafiliasi adalah mereka yang memiliki urusan bisnis signifikan dengan perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, saya Auli Anggraini Putri akan menjelaskan tentang kontingensi kritis gitu. Jadi berasal dari berbagai sumber, tetapi menemukan titik temu dalam tantangan yang mereka wakili bagi organisasi untuk mengatasi keharusan yang mereka paksakan. Meskipun kontingensi kritis kadang-kadang dianggap semata-mata dalam hal urgensi lingkungan, kami juga mempertimbangkan keharusan yang muncul dari strategi dan kinerja perusahaan. Prinsip sentral dari teori ketergantungan sumber daya adalah bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan lingkungan mereka. Ketidakpastian ini berasal dari kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya kritis dari pelaku lingkungan. Dewan direksi dapat digunakan untuk membantu mengurangi ketergantungan antar organisasi dengan membentuk direktorat yang saling terkait atau strategi kooptasi. Jadi kooptasi itu adalah proses menyerap unsur-unsur baru ke dalam kepemimpinan atau struktur penentu kebijakan suatu organisasi sebagai sarana untuk menghindari ancaman terhadap stabilitas atau keberadaannya gitu. Jadi meskipun strategi kooptasi umumnya digambarkan sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian, Pfeffer tahun 1972 mengatakan bahwa kooptasi dapat berjalan dua arah. Misalnya seorang direktur yang mewakili bank dapat mendorong beban utang yang lebih berat untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan penjamin emisi untuk perusahaan direktur tersebut. Jadi sementara direktur dapat ditunjuk untuk meningkatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, mereka juga dapat memenuhi kebutuhan instrumen mereka sendiri. Selanjutnya, menurut Golden dan Hillman tahun 2003, menggambarkan komposisi dewan sebagai fungsi tahap siklus hidup dan kekuatan relatif dari CEO dan pemodal eksternal. Penulis berpendapat sebagian bahwa ketika CEO lebih kuat daripada pemodal eksternal, komposisi dewan akan mencerminkan ketergantungan sumber daya ini. Alternatifnya, jika pemodal eksternal memiliki kekuatan, dewan akan cenderung mencerminkan persyaratan agensi, pemantauan atau kelembagaan. Menariknya, penulis juga mencatat bahwa sebagian besar dewan terbentuk sekitar waktu penawaran umum perdana atau IPO, dan dewan awal ini cenderung bertahan. Untuk alasan ini, situasi IPO akan menjadi penentu penting komposisi dewan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, selanjutnya dukungan empiris yang kuat ada untuk perspektif ini yang Pfeffer tadi. Mereka itu mempelajari 80 perusahaan manufaktur, menemukan bahwa perusahaan dengan kebutuhan keuangan yang relatif lebih besar memiliki lebih banyak bankir di dalam mereka, lebih banyak direktur, dan proporsi orang luar dan pengacara yang lebih besar. Dalam studi tindak lanjut dari 57 rumah sakit, Pfeffer menemukan bahwa rumah sakit yang beroperasi dengan uang pemerintah yang relatif lebih banyak cenderung lebih mementingkan pemilihan anggota dewan untuk koneksi politik mereka. Secara lebih umum, daya tanggap organisasi terhadap persyaratan lingkungan cenderung meningkatkan ukuran dan keragaman dewan. Next. Berikut ada tipe kontingensi kritis kedua, mungkin berasal dari strategi perusahaan. Berargumen bahwa diversifikasi yang berhasil membutuhkan yang pertama itu ada keterampilan dalam manajemen portofolio dan integrasi akuisisi. Yang kedua, akses ke pasar modal eksternal dan pengetahuan tentang teknologi yang berbeda. Menurut Pierce dan Zahra tahun 1992, menemukan bahwa diversifikasi berhubungan positif dengan ukuran dewan
dan perwakilan direktur luar. Hasil ini konsisten dengan Boisinger dan Zeitam 1986 yang juga menemukan perbedaan karakteristik demografis anggota dewan di perusahaan yang terdiversifikasi dan tidak terdiversifikasi. Kinerja perusahaan juga dapat mempengaruhi struktur dan komposisi dewan. Ada banyak bukti bahwa perusahaan yang berkinerja buruk memiliki tingkat pergantian manajerial yang lebih tinggi. Sejauh beberapa pergantian ini mempengaruhi direksi di dalam dan orang dalam ini digantikan oleh orang luar di dewan untuk menawarkan perspektif baru atau untuk meningkatkan pemantauan. Kinerja perusahaan yang buruk harus mengarah pada representasi direktur luar yang lebih besar. Kinerja sebagai penjelasan untuk pergantian direktur juga dapat berasal lebih dari perspektif kelembagaan daripada dari logika kontingensi kritis. Next. Selanjutnya itu ada kekuatan institusional. Kepengurusan adalah sarana untuk mendirikan dan menjaga kontak dengan orang-orang penting lainnya dalam elit bisnis seperti yang dikatakan Koenig, Gogel, dan Sundquist tahun 1979, yaitu jabatan direktur yang saling terkait memungkinkan pemimpin bisnis menduduki beberapa posisi berpengaruh secara bersamaan sehingga mereka dapat lebih efektif mempromosikan kepentingan mereka sendiri dan sekutu baik di bidang ekonomi maupun sosial. Seringkali eselon atas pengusaha ini menikmati keanggotaan di klub sosial elit, kelompok bisnis, dan forum kebijakan pemerintah yang sama. Bagi mereka, jabatan direktur memberikan penghargaan dan prestis yang tidak berwujud yang dihargai dalam elit bisnis. Implikasi dari pekerjaan ini adalah bahwa direktur dapat dipilih untuk dewan karena mereka memiliki koneksi pribadi di seluruh komunitas individu. Penelitian tentang interlock direktur dan teori kelas sosial menyoroti sifat prestisius dari jabatan direktur dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan posisi individu dalam elit manajerial. Sementara keanggotaan dalam elit manajerial berkonotasi sukses. Itu juga menyiratkan kewajiban untuk menjunjung tinggi citra kemenangan kolektif. Menurut Davis 1993, meskipun direktur yang duduk di dewan direksi perusahaan yang berkinerja buruk dapat mengancam posisi mereka sendiri, gagasan ini tidak jauh berbeda dengan anggapan Pharma dan Jensen tahun 1983 bahwa motivasi utama direktur luar adalah untuk melindungi dan membangun reputasi mereka. Next. Menurut Westphal dan Stern tahun 2006, yaitu menunjukkan bahwa kredensial elit sosial jelas membantu direktur mengamankan kursi dewan pertama mereka, misalnya pada penelitian Davis 1993. Tetapi banyak dewan direktur seperti wanita dan minoritas mencapai penunjukan dewan tanpa kredensial tersebut. Selain itu, ada sedikit bukti bahwa keuntungan yang diperoleh perempuan dan minoritas datang dengan mengorbankan kohesi sosial di antara para direktur. Para penulis mengusulkan bahwa perilaku pengaruh interpersonal atau integrasiasi dengan CEO perusahaan mereka dapat memuluskan jalan menuju layanan bagi mereka yang tidak memiliki kredensial elit. Perilaku ingratiasori ini ada 3 jenis, yaitu kesesuaian pendapat atau pernyataan publik setuju dengan pendapat target, yang kedua ada sanjungan, dan yang ketiga itu pemberian bantuan. Pada dasarnya, penulis berpendapat perilaku ingratiation adalah tindakan tunduk atau hormat, dan itu menunjukkan tingkat dan jenis tertentu dari kecocokan sosial untuk layanan dewan. Para penulis menunjukkan bahwa untuk manajer tanpa penunjukan dewan, perilaku ingratiation terhadap CEO mereka sendiri meningkatkan penunjukan dewan di perusahaan di mana CEO berfungsi sebagai direktur luar. Selain itu, perilaku menjilat dapat menggantikan kredensial elit karena efeknya lebih kuat ketika orang tersebut tidak memiliki kredensial elit atau seorang wanita dan minoritas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Aulia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Pada Aulia, silakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Alfi akan melanjutkan materi tentang kondisi agensi. Biasanya istilah kondisi agensi ini digunakan untuk merujuk pada distribusi kekuasaan antara dewan dan CEO-nya. Seperti yang diharapkan, kondisi agensi ini berasal dari serangkaian trade-off antara dewan dan juga CEO, dan seringkali berpusat pada kemampuan dewan untuk memantau manajemen puncak secara efektif. Next.
Nah, meskipun kami membahas masalah pemantauan secara lebih rinci, saat ini kami memiliki kewaspadaan dan juga keterlibatan Dewan dalam menetapkan strategi dalam bab ini. Nah, penting untuk diketahui, bab ini penting untuk mempertimbangkan bagaimana kondisi agensi menentukan karakteristik dewan yang dinyatakan dalam dua proposisi. Yang pertama yaitu proposisi 84, semakin besar kebutuhan untuk efektivitas pemantauan, semakin besar pula munculnya karakteristik dewan yang memperkuat independensi dewan. Nah, proposisi 85 yaitu semakin besar kekuatan relatif papan, semakin kuat hubungan antara kebutuhan akan efektivitas pemantauan dan juga dewan karakteristik yang memperkuat independensi dewan. Next. Nah, selanjutnya ada dua studi telah secara langsung meneliti peran CEO dalam pemilihan direktur baru, yaitu Shivdasani dan juga Yermak 1999, membagi perusahaan menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu di mana tidak ada panitia pencalonan. Yang kedua yaitu di mana komite pencalonan ada tetapi CEO bukan anggotanya. Yang ketiga yaitu di mana komite pencalonan ada dan CEO bertugas di komite tersebut. Dan pada akhirnya penulis terpaksa menggabungkan dua kategori pertama tadi dan membandingkannya dengan kategori ketiga. Bukti mereka menunjukkan bahwa ketika CEO terlibat, baik secara anggota komite nominasi atau karena tidak ada komite nominasi, direktur luar yang baru lebih cenderung menjadi direktur afiliasi daripada direktur independen. Nah, selanjutnya tanggapan investor negatif ketika direktur independen dipilih dan juga CEO terlibat, dan positif lemah ketika CEO tidak terlibat. Next. Selanjutnya dalam studi lain yaitu dalam Hermalin dan juga Weisbach 1997 juga mengembangkan model teoritis pemilihan direktur di mana keseimbangan kekuasaan antara CEO dan juga direktur luar yang diperlakukan sebagai permainan tawar-menawar di mana CEO menegosiasikan gaji dan juga pemilihan direktur. Nah, dalam model mereka, struktur dewan dan tindakannya bersifat endogen. Model tersebut ada 5 prediksi yang bukti yang juga sudah mendukung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tuh ada CEO yang bekerja lebih buruk, CEO yang bekerja buruk lebih mungkin diganti daripada yang bekerja baik. Yang kedua tuh sensitivitas pergantian CEO terhadap kinerja dimoderasi oleh independensi dewan, karena dewan independensi memiliki toleransi yang lebih besar untuk memantau dan juga karena itu akan bertindak lebih cepat ketika berkinerja rendah. Yang ketiga itu ada probabilitas direktur independen ditambahkan ke dewan meningkat ketika kinerja buruk karena berkurangnya daya tawar menawar CEO tersebut. Yang keempat tuh ada independensi dewan menurun selama masa jabatan CEO karena pada masa jabatan yang lebih lama menyiapkan lebih banyak kemampuan CEO, meningkatkan daya tawar menawar CEO tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada pengukuran kinerja akuntansi, yaitu sebagai prediktor pergantian manajemen yang lebih baik daripada ukuran pasar karena laba mencerminkan manajemen saat ini dan juga harga saham mencerminkan manajemen saat ini dan ekspektasi perubahan manajemen di masa depan. Next. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Alfi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesiva. Yesiva, dijelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi berikutnya mengenai kewaspadaan Dewan dalam pengawasan dan pendisiplinan manajemen puncak. Menurut dari Fama dan Jensen tahun 1983, bahwa peran Dewan adalah untuk meratifikasi dan memantau keputusan manajemen puncak, di mana Dewan dapat pengawasan efektif dengan berbagai cara, termasuk menerapkan rencana kompensasi kontingen kinerja, secara aktif menilai dan memberi umpan balik kepada manajer puncak atas kinerja mereka, dan bahkan memberhentikan CEO. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya Dewan itu tetap, bahwa CEO itu tetap mengawasi gitu, diawasi oleh Dewan. Berikutnya, manajemen puncak memiliki insentif yang agak berbeda dari pemegang saham, yang berpotensi mengarah pada perilaku manajerial yang tidak efisien seperti melakukan investasi strategis jangka pendek yang menghindari risiko, melainkan membangun kerajaan dan mengeksploitasi tujuan manajerial. Di sini dapat kita lihat bahwa si ini tuh mengawasi segala tindakan-tindakan apa saja yang dibuat oleh
manajemen puncak. Berikutnya, tanggung jawab utama Dewan Direksi adalah memastikan bahwa tindakan manajemen puncak konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau di perusahaan itu pemegang saham merupakan salah satu stakeholder yang sangat penting dan perlu dijaga. Menurut pandangan ini, Dewan bertindak untuk memisahkan manajemen keputusan dan kontrol keputusan, menjaga peran ratifikasi dan pemantauannya sendiri. Berikutnya materi tentang persaingan versus kerja sama dalam hubungan Dewan dan CEO. Di sini dapat dilihat bahwasanya ternyata walaupun saling mengawasi, tetapi Dewan dan CEO itu harus tetap bekerja sama. Terdapat beberapa teori yang menguraikan teori kolaborasi dengan CEO dan implikasinya terhadap tata kelola dan kinerja perusahaan. Misalnya, Westphal tahun 1999 mengulas sejumlah teori yang menguraikan mengapa direktur harus independen dari manajer agar tetap waspada. Di sini dapat kita lihat independensi dari CEO mungkin meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian Dewan. Kemandirian yang sama hampir pasti membuat para nasihat dan nasihat lebih sulit yaitu dipenuhi. Kegagalan untuk mencari saran kemungkinan besar terkait dengan hilangnya status, yaitu CEO malu untuk meminta bantuan, tetapi ikatan sosial dapat mengurangi kekhawatiran ini, sehingga kemungkinan besar CEO akan meminta bantuan saat bantuan dibutuhkan. Jadi jika ada hubungan yang baik antara CEO dan Dewan, proses dalam mengawasi dan memberikan saran itu tetap terlaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kemandirian sosial meskipun meningkatkan kewaspadaan, pada saat yang sama mengurangi keefektifan Dewan dalam memberikan nasihat dan nasihat kepada CEO dan manajer puncak lainnya. Mungkin itu dua penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kita. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Baiklah, kesimpulan pada bab kali ini yaitu kami membahas pekerjaan tentang faktor-faktor penentu dari struktur Dewan, komposisi dan kewaspadaan. Nah, kekuasaan dan pertukaran ini adalah inti dari teori ketergantungan sumber daya. Kekuasaan merupakan karakteristik penting dan hasil dari jaringan organisasi dan elit bisnis. Nah, yang terakhir untuk untuk penting kita menyadarinya bahwa kewaspadaan Dewan seperti proses organisasi lainnya tidak statis atau tidak bergantung pada proses organisasi lainnya. Ketika Dewan meningkatkan pemantauan mereka, kita harus mengharapkan CEO bereaksi, terkadang dengan cara yang halus. Hal ini menunjukkan bahwa daripada berasumsi bahwa lebih baik dalam hal kewaspadaan Dewan, mungkin kewaspadaan berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan negatif dan yang patut diperhatikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.